tentang pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kebijakan atau strategi yang menentukan kompetensi yang diterima pekerja. Kompetensi ini merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh pekerja sebagai hasil balas jasa atau hasil kerja mereka. Upah menurut undang-undang adalah hak pekerja atau yang dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan pengusaha pemberian kepada pekerja yang ditetapkan dengan bayaran menurut suatu perjanjian, kesepakatan atau peraturan perundang-undang, termaksud tujuan bagi pekerja, buruh dan keluarga atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Yang pertama, struktur dan skala upah. Ketentuan tentang struktur dan skala upah di Indonesia sudah diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dalam Transmigrasi nomor E/Men/4/2004. Dasar pertimbangan untuk menyusun struktur upah terdiri atas: yang pertama, struktur organisasi, rasio perbedaan bobot pekerjaan antar jabatan, kemampuan perusahaan, biaya keseluruhan untuk tenaga kerja, upah minuman. Skala tunggal, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap pada jabatan pada golongan jabatan yang sama mempunyai upah yang sama. Yang kedua, skala ganda, yaitu skala upah dengan ketentuan setiap golongan jabatan mempunyai nilai upah nominal terendah dan tertinggi. Organisasi buruh, ada setidaknya organisasi buruh serta 5 kuatnya organisasi pekerja akan ikut mempengaruhi terbentuknya tingkat upah. Tingkat upah demikian pula sebaliknya, kemampuan untuk membayar meskipun serikat pekerja menuntut upah yang tinggi, tetapi akhirnya realisasi pemberian upah akan tergantung juga pada kemampuan membayar dari organisasi. Produktivitas, upah sebenarnya merupakan imbalan bagi pegawai. Semakin tinggi prestasi pegawai, sudah seharusnya semakin tinggi pula upah yang akan diterima. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan juga adalah biaya hidup di kota-kota besar. Biaya hidup tinggi, upah juga cenderung tinggi. Bagaimana juga nampaknya biaya hidup merupakan batas penerimaan dari pegawai pemerintah. Pemerintah dengan peraturannya juga mempengaruhi tinggi rendahnya upah. Peraturan tentang upah minuman merupakan batas bawah tingkat upah yang dibayarkan. Saya akan menjelaskan tentang macam sistem upah. Macam sistem upah dalam ilmu ekonomi. Sistem upah menurut waktu. Besarnya sistem upah ini ditentukan berdasarkan waktu kerja karyawan, yaitu upah yang diberikan per jam, upah yang diberikan per hari, upah yang diberikan per minggu, dan upah yang diberikan per bulan. Dalam sistem upah menurut waktu, pembayaran upah dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, perhitungan upah ini juga dapat dilakukan dengan mudah. Selain itu, tidak menyulitkan. Namun sayangnya, sistem menurut waktu antara karyawan yang rajin dengan karyawan yang tidak rajin. Yang kedua, sistem upah menurut kesatuan hasil. Dalam sistem upah menurut kesatuan hasil, pada umumnya digunakan pada perusahaan industri untuk jumlah upah yang akan diterima oleh karyawan tergantung pada jumlah produksi atau hasil yang dicapai oleh masing-masing karyawan. Yang ketiga, sistem upah borongan. Dalam sistem upah borongan muncul disebabkan karena perusahaan tidak perlu menanggung risiko yang berkaitan dengan karyawan. Perusahaan juga tidak perlu menyeleksi dan mencari pekerja yang dibutuhkan. Yang keempat, sistem upah premi. Dalam sistem upah premi, yaitu disediakan upah tambahan atau premi bagi karyawan yang mampu bekerja lebih baik. Yang kelima, sistem upah indeks.
Sistem upah indeks merupakan upah yang dibayarkan berdasarkan indeks biaya hidup. Hal tersebut berarti naik turunnya indeks biaya hidup akan turut dalam menentukan besarnya upah yang diterima oleh pekerja. Keenam, sistem upah skala. Sistem upah skala merupakan upah yang dibayar berdasarkan skala penjualan. Hal tersebut berarti terdapat hubungan yang berbanding lurus antara jumlah penjualan dengan upah yang dibayarkan. Ketujuh, sistem bonus. Sistem bonus merupakan suatu usaha yang memperbaiki kelemahan dalam cara pembayaran upah. Kedelapan, sistem mitra usaha. Dalam pembayaran upah dalam sistem mitra usaha, ini sebagian diberikan dalam bentuk saham perusahaan. Yang kesembilan, sistem upah menurut banyaknya produksi atau produktivitas. Dalam hal ini merupakan sistem upah yang diberikan sesuai dengan peningkatan atau penurunan jumlah produksi barang atau jasa. Yang 10, sistem upah menurut prestasi. Dalam hal ini merupakan upah yang diberikan sesuai dengan prestasi atau jumlah barang yang bisa dihasilkan oleh masing-masing pekerja. Keadilan dan kelayakan dalam pengupahan. Dalam memberikan upah atau gaji, perlu juga memperhatikan prinsip keadilan. Keadilan bukan berarti bahwa segala sesuatu mesti dibagi sama rata. Rasa keadilan ini sangat diperhatikan oleh para karyawan. Mereka tidak hanya memperhatikan besarnya uang yang dibawa pulang, tetapi membandingkan dengan rekan yang lain. Dalam hubungan dengan ketidaklayakan dengan pengupahan apabila dibandingkan dengan perusahaan lain. Teori dan sistem pengupahan di suatu negara biasanya didasarkan kepada falsafah atau teori yang dianut oleh negara itu. Sistem pengupahan di berbagai negara, termasuk Indonesia, pada umumnya berada di antara dua ekstrem tersebut. Landasan sistem pengupahan di Indonesia adalah Undang-Undang Pasal 27 ayat 2 dan pejabarannya dalam hubungan industrial Pancasila. Sistem pengupahan pada prinsipnya haruslah mampu menjamin kehidupan yang layak bagi pekerja dan keluarga yang mempunyai fungsi sosial. Jadi nilai suatu barang adalah nilai dari jasa buruh atau dari jumlah waktu kerja yang dipergunakan untuk memproduksi barang tersebut. Implikasi pandangan yang demikian adalah harga barang berbeda menurut jasa buruh yang dialokasikan untuk seluruh proses produksi barang tersebut. Seluruh pendapatan nasional diciptakan oleh buruh. Jadi dengan demikian hanya buruh atau pekerja yang berhak memperoleh seluruh pendapatan nasional tersebut. Ajaran yang kedua dari Karl Marx menyangkut pertentangan jelas. Marx berpendapat bahwa kapitalitas selalu berusaha menciptakan barang-barang modal untuk mengurangi penggunaan buruh. Yang ketiga, sebagai konsekuensi dari Karl Marx, teori nilai dan pertentangan jelas di atas adalah terbentuknya masyarakat komunis. Dalam masyarakat ini, seseorang tidak menjualkan nilai kebenaran lain, akan tetapi masyarakat itu melalui partai buruh akan mengatur apa dan berapa jumlah produksi. Hubungan antara upah minuman dengan industrial. Hubungan kerja antara majikan sebagai pemberi kerja dan pekerja sebagai penerima kerja dipengaruhi oleh perkembangan dan perubahan sosial ekonomi dan cara pengelola usaha. Ketidakserasian di dalam hubungan kerja antara majikan dan pekerja banyak disebabkan oleh tidak puasnya pekerja terhadap sistem pengupahan yang ada. Untuk menyelesaikannya perlu ada kerjasama antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah agar dapat tercipta iklim yang sehat dihayati oleh semua pihak.
dalam situasi penawaran tenaga kerja lebih besar daripada lowongan kerja yang tersedia. Maka hanya tenaga kerja yang memiliki keterampilan yang punya kesempatan untuk masuk ke dalam pasar tenaga kerja. Dengan demikian, keterampilan pekerja dapat memperoleh upah yang cukup untuk membiayai kebutuhan hidupnya. Pekerja tidak hanya harus sekedar terampil, tetapi juga harus dapat mencapai tingkat produktivitas yang tinggi agar tingkat upah dapat naik. Masalah upah dapat ditinjau dari dua segi, yaitu segi mikro menyangkut masalah keseleksian antara besarnya upah dan kemampuan perusahaan, dan segi makro menyangkut hubungan antara upah dengan produktivitas tenaga kerja dan kesempatan kerja. Namun sampai saat ini belum ada ukuran yang cukup untuk upah yang wajar, kemampuan perusahaan, kesempatan kerja, dan produktivitas tenaga kerja. Sehingga dengan demikian penyebab perselisihan antara pekerja dan majikan didominasi oleh masalah pengupahan. Secara empiris besarnya tingkat upah sangat dipengaruhi oleh tingkat komponen, yaitu Aris Ananta 1990. Kebutuhan fisik minuman atau KPM merupakan kebutuhan pokok seorang yang diperlu untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsi sebagai salah satu faktor produksi yang dilihat dari kualitas barang dan jasa yang dibutuhkan. Indeks harga konsumen IHK merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup. Peningkatan terhadap harga kebutuhan hidup ini secara tidak langsung dapat mencerminkan tingkat inflasi. Pertumbuhan ekonomi daerah mencerminkan keadaan perekonomian dalam suatu daerah yang mempunyai hubungan pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah bersangkutan. Kita akan membahas materi mengenai Dewan Pengupahan. Dewan Pengupahan adalah suatu lembaga non-struktural yang bersifat tripartit. Secara struktural terdiri atas yang pertama yaitu Dewan Pengupahan Nasional atau DPNAS yang dibentuk oleh Presiden. Yang kedua Dewan Pengupahan Provinsi atau DPProv yang dibentuk oleh Gubernur. Dan yang ketiga adalah Dewan Pengupahan Kota atau Kabupaten yang disebut dengan DPK atau DPKO yang dibentuk oleh Bupati atau Wali Kota. Tugas dari Dewan Pengupahan adalah memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan nasional, provinsi, kabupaten atau kota, seperti dalam penentuan upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum kota atau kabupaten yang disebut dengan UMK. Untuk mengatur tentang ketentuan upah minimum provinsi dan upah minimum kabupaten atau kota, pemerintah membuat peraturan yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 01/Men/1999 dan diperbarui pada tahun 2000 menjadi Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor Per 226/Men/2000 tentang upah minimum. Upah minimum menurut peraturan tersebut adalah upah minimum terendah yang terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap. Upah minimum terdiri atas upah minimum provinsi atau UMP dan upah minimum sektoral provinsi atau UMS provinsi, upah minimum kota atau kabupaten yang disebut dengan UMK, serta upah minimum sektoral kabupaten atau kota. Upah minimum provinsi adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi, sedangkan upah minimum sektoral provinsi adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di seluruh kabupaten atau kota di suatu provinsi. Adapun upah minimum kabupaten atau kota adalah upah minimum yang berlaku di daerah kabupaten atau kota. Sedangkan upah minimum sektoral kabupaten atau kota adalah upah minimum yang berlaku secara sektoral di daerah kabupaten atau kota.